Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Bertemu kita lagi di dalam acara pada Sabat ini. Dan pada Sabat ini sekali lagi Wilayah 2 akan mengambil bahagian di dalam program ini. Dan daerah Goshen yang akan mengambil bahagian dalam acara pada Sabat ini. Sedar tidak sedar kita sudah masuk minggu terakhir dalam PKP ini. Jadi saya percaya ada sudah gereja-gereja atau anggota-anggota yang bersabat di gereja yang dibenarkan, tapi masih juga ramai yang akan bersabat di rumah masing-masing. Jadi pada Sabat ini kita sangat bersyukur karena sekali lagi kita dapat menikmati hari Sabat ini dengan program yang sudah disediakan. Saya selaku pemimpin pada Sabat ini Elder Jaisin dari Gereja Goshen, dan kita akan diberkati dengan khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor daerah Goshen, yaitu Pastor George Ebi. Tapi sebelum itu kita juga akan dilayani oleh Elder Hilson Atin dari Gereja Bunsadan dalam doa pembuka. Dan kita juga sangat bersyukur karena kita akan mendengar satu lagu ya istimewa yang disampaikan oleh anak pastor oleh Kevin Darren George. Ya. Jadi terima kasih karena semua anggota yang bersabat di rumah dapat memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita begitu bersyukur, dan kita begitu diberkati dengan acara yang kita dapat jalankan pada Sabat ini. Jadi mari kita mulakan atau kita teruskan acara kita dengan menjemput Elder Hilson untuk doa pembuka. Terima kasih Elder Jaisin, dan mari kita tunduk kepala dan siap pimpin dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, sekali lagi ya Tuhan, di pagi Sabat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur kehadirat-Mu karena kami menikmati berkat penjagaan Tuhan yang berlimpah-limpah ke atas setiap satu persatu kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mau memimpin kami, memberkati acara kami dari mula sampai kepada penghujung, terutamanya kepada pendeta daerah kami, Pastor George yang akan berbagi firman kepada kami sebentar lagi, baik yang berada dalam gereja ini di pagi Sabat ini ataupun yang beribadah di rumah, kiranya diberkati melalui firman yang disampaikan oleh pendeta. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu menjadi yang luar biasa di dalam kehidupan satu persatu kami. Tuhan mengampuni dosa kami, melayakkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang suci dan bersih sepanjang hari Sabat ini. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menerima doa ini. Dan kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat, penebus dosa kami semua. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang karena
tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Saya mengucapkan selamat hari Sabat kepada semua pendengar di mana saja Anda berada pada Sabat ini. Pastor mengajak para anggota-anggota gereja untuk terus berdoa. Semoga wabah COVID-19 ini akan segera tuntas dan kita akan boleh kembali beribadah di dalam gereja seperti dulu. Dan pada Sabat ini saya sangat senang untuk menyentuh serba sedikit lagi tentang tema gereja kita untuk 5 tahun ini, yaitu 2021 hingga 2025 ini, yaitu jangkau dunia. Saya akan pergi atau I will go. Nah, berikutan tema ini saya terpanggil untuk mengkhotbahkan satu judul pagi ini, yaitu Tuhan, utuslah aku. Saudara-saudara, apabila kita mendengar ataupun melihat tema kita pada 5 tahun ini, jangkau dunia, aku akan pergi. Siapakah yang bersedia menyahut panggilan ini? Amanat agung Yesus Kristus yang tercatat di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20 mengatakan seperti ini. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa itu muridku,
Dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan Yesus yang tidak pernah usang di telan zaman, senantiasa relevan sepanjang masa, termasuklah zaman kita ini. Jadi jika Yesus memanggil murid-muridnya pada zamannya sekitar 2000 tahun yang lalu, sudah tentu panggilan yang sama Yesus tujukan kepada kita sekarang ini. Saudara-saudara, kita akan bertanya, apabila kita membaca amanat agung ini, kemana kita akan pergi? Kemana kita akan pergi? Seperti mana yang Yesus amanatkan kepada kita. Kalau kita melihat peta Saba ini, saudara-saudara, kalau Yesus katakan kepada kita yang berada di negeri Saba ini, pergilah, maka ladang kita adalah negeri Saba ini. Termasuklah wilayah persekutuan Labuan. Inilah ladang kita. Tetapi kalau kita persempitkan lagi ladang ini, saudara-saudara, adalah wilayah 2 ini sendiri di mana saya sementara melayani, yaitu di dalam daerah Goshen. Nah, di dalam wilayah 2 ini yang terdiri daripada 5 daerah, yaitu daerah Marak-Parak, daerah Sumbilingon, daerah Lotong, daerah Goshen sendiri, dan juga gereja Chinese Church. Inilah ladang yang kita ada pada saat ini di tempat ini. Dan kalau kita persempitkan lagi, saya yang ada di daerah Goshen ini, maka Yesus mengatakan, hai pendeta, pergilah ke ladangmu di daerah Goshen. Saudara-saudara, kalau kita persempitkan lagi maksud daripada Yesus tentang ladang ini, Yesus akan berkata kepada kita semua, pergilah ke keluargamu masing-masing. Itulah duniamu. Itulah ladangmu. Saudara-saudara, apa yang ada pada keluarga kita? Apabila kita menyebut tentang keluarga, ada bapak di sana, ada ibu, ada anak-anak, dan mungkin menantu. Tetapi mungkin kita akan bertanya, apakah di dalam keluarga ini semuanya sudah seiman? Sudah satu di dalam keyakinan kepada Tuhan. Sekiranya belum, saudara-saudara, maka panggilan Yesus kepada kita untuk pergi itu adalah di dalam rumah tangga kita sendiri. Ya, di dalam rumah tangga kita. Sekiranya mungkin ayah kita belum lagi bergabung di dalam iman kita, maka Yesus mengatakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Dan siapakah jadi murid kita? Mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, mungkin menantu kita, mungkin anak-anak kita. Siapa saja yang belum lagi menerima kebenaran di dalam keluarga kita, Yesus telah mengamanatkan kepada kita amanat yang agung ini. Pergi, jadikan mereka muridku. Saudara-saudara, saya masih teringat bapak saya sendiri. Pada waktu saya, adik-adik dan ibu sudah berada di dalam iman gereja Seventh-day Adventist, bapak masih belum bergabung. Dia masih di dalam gerejanya dulu, yaitu gereja Katolik. Dan pada waktu kami mengajak bapak untuk bergabung iman, bapak hanya mengatakan, inilah gereja yang besar, inilah gereja yang paling tua, sebaiknya kamu ikut kami, ikut saya. Tetapi saudara-saudara, sebagai anak yang tua di dalam keluarga, pada waktu saya mengetahui bahwa ladang itu adalah rumah tangga kami sendiri, maka saya senantiasa membentuk keluarga kami ini untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan setiap kebaktian keluarga itu, kami tidak pernah miss ataupun tertinggal untuk menyebut Bapa kami di dalam doa kami.
kami tidak pernah bosan-bosan berdoa kepada Bapa supaya Dia senantiasa dapat satu gerakan daripada Tuhan, dan suatu masa Dia akan menerima kebenaran. Dan puji Tuhan saudara-saudara, pada tahun 1993 saya sudah jadi pendeta waktu itu. Bapak saya akhirnya telah berkata kepada kami, saya mau menyerahkan hidup saya kepada Kristus. Dan saya sangat berbahagia, adik-adik saya, keluarga kami sangat berbahagia, karena yang kami nanti-nantikan akhirnya telah mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Jadi saudara-saudara, lihat keluarga kamu. Sekiranya mungkin di dalam keluarga kamu ada yang belum bergabung iman, atau mungkin ada anggota yang mungkin sudah belum lagi menyerahkan hidupnya kepada Kristus, belum dibaptiskan dan sebagainya. Ingat, amanat Yesus pada pagi ini untuk kita adalah untuk semua kita pergi, jadikan Dia muridnya. Ya, dan kemudian doakan mudah-mudahan sebelum terlambat dia akan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Saudara-saudara, di dalam tulisan inspirasi Roh Nubuat dalam Acts of the Apostle halaman 110 mengatakan seperti ini. Tanggung jawab pergi keluar untuk memenuhi tugas pelayanan bukan hanya ditanggung oleh pendeta yang diurapi, tetapi semua orang yang sudah menerima Kristus turut dipanggil untuk bekerja demi keselamatan bagi sesama manusia. Wow, rupa-rupanya saudara-saudara, tanggung jawab pelayanan ini bukan semata-mata ditanggung oleh pendeta saja. Di dalam Council on Stewardship halaman 12 mengatakan seperti ini, di mana saja gereja ditubuhkan, semua anggota-anggotanya harus secara aktif terlibat dalam kerja penginjilan. Jadi saudara-saudara, sesuai di dalam Roh Nubuat ini, semua anggota harus terlibat aktif di dalam penginjilan. Di dalam Acts of the Apostle halaman 111, sekali lagi, Roh Nubuat mengatakan, telah lama Allah menanti roh pelayanan menguasai seluruh jemaat, agar semua orang bekerja baginya sesuai dengan kemampuannya. Saudara-saudara, lihat gereja kita. Jika gereja kita itu pasif, tidak aktif, kita perlu bertanya, apakah kita salah satu yang Allah tunggu agar memiliki roh pelayanan yang hidup itu sendiri? Saya rindu, saudara-saudara, ini benar-benar terjadi di kalangan umat-umat Tuhan. Dan pasti apa yang dikatakan di dalam Matius 24 ayat 14 itu, yaitu kerajaan itu disebarkan, diberitakan ke seluruh dunia, maka kesudahan akan terjadi, di mana kedatangan Yesus yang kedua kali itu akan terjadi. Bukankah itu kerinduan kita bersama? Kita sangat rindu untuk ini. Jadi kalau saudara rindu bagi kedatangan Yesus yang kedua kali, maka mari kita sahut panggilan Yesus untuk pergi dan menjadikan semua muridnya, dan kemudian menyatakan kabar baik ini kepada setiap orang, sehingga semuanya boleh mendengar dan semoga boleh bersedia bagi kedatangan Tuhan. Kalau saya mendengar objektif daripada gereja kita pada tahun atau 5 tahun ini, 2021 dan 2025, saya hanya suka untuk meringkaskannya. Di mana gereja kita, objektif gereja kita adalah melibatkan semua lapisan anggota, bermula dari anak-anak sehinggalah dewasa, agar terlibat sama dalam menyatakan kabar selamat kepada dunia. Jadi tidak terkecuali semua anak-anak, remaja, belia, orang dewasa, Tuhan panggil untuk menyatakan kabar baik ini kepada dunia. Kita sudah di penghujung sejarah dunia ini, saudara-saudara. Jadi mari kita cari mereka yang belum lagi bersedia dan menerima kebenaran ini, agar pada saat kedatangan Yesus semuanya boleh diselamatkan. Ingat, kalau kita membaca firman Tuhan, Yesus berumur 12 tahun
kita melihat pengetahuannya terhadap firman Tuhan itu cukup luar biasa. Dia boleh bersaksi di kalangan para imam, bukan calang-calang orangnya. Tetapi anak 12 tahun boleh bersaksi dan dikagumi oleh para imam. Bagaimana itu boleh terjadi, saudara-saudara? Ini satu gambaran kepada kita. Untuk bersaksi itu jangan lihat hanya orang dewasa saja yang boleh. Anak-anak pun Yesus sudah tunjukkan boleh lakukan. Saudara-saudara, kalau saya boleh katakan ini, jika semua pemimpin di dalam gereja, ya, saya katakan pemimpin, belum anggota gereja biasa. Kalau pemimpin-pemimpin bersatu padu dalam pelayanan, pasti kesannya sangat besar. Saya suka untuk meringkaskan apa yang telah disampaikan oleh bagian ministerial oleh Sabah Mission, Pastor Justin pada beberapa masa yang lalu dalam pelancaran I Will Go. Saya kutip beberapa, dia katakan jumlah pendeta di seluruh Sabah ini sekitar 84 orang. Ini termasuk yang sudah diurapi dan tidak diurapi, yang bertugas di pejabat mission dan yang ada di ladang. 84 orang. Kemudian elders di seluruh Sabah ini sekitar 965 orang. 965 orang. Diakon dan diakonis 2101 orang. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya adalah 3140 pemimpin, yaitu daripada pastor, para pastor, elders, dan juga diakon-diakonis. 3140 pemimpin. Anggota gereja kita di seluruh Sabah sekarang ini adalah sekitar 33.570 orang. Jadi kalau kita bahagikan 3.140 ini dengan 33.570, apabila ada satu orang pemimpin, dia akan menjaga sekitar 11 orang sahaja. Dan 11 orang ini, saudara-saudara, kalau kita lihat ke grup, dia hanya satu kelompok kecil, yaitu sekitar 12 orang di dalamnya. Jadi kalau ada satu orang dan menjaga 11 orang, saya rasa ini tidak terlalu sukar. Ini baru pemimpin. Apabila para pemimpin ini bersatu, saudara-saudara, ya, 11 orang ini lagi, yaitu anggota-anggota biasa, bergabung tenaga, bersama-sama untuk menyahut panggilan Tuhan itu, Anda pasti akan dapat melihat bagaimana kesan yang akan menjadi luar biasa di dalam pekerjaan Tuhan di tempat kita ini. Saudara-saudara, kalau saya ambil contoh daerah Goshen, statistik keanggotaan di daerah Goshen ini yang aktif dan yang kurang aktif, yang bergereja, mungkin yang ada yang sudah keluar, di luar tapi masih bergereja, masih dapat dikesan, adalah sekitar 1.719 orang. Ya. Dan di dalam daerah ini, puji Tuhan, setakat ini kita ada sekitar 26 K group seluruh daerah. Jadi kalau 1.719 orang dengan 29 atau 26 K group, artinya ada satu K group, dia akan menjaga 67 orang dijaga. Oke? 67 orang dijaga oleh seorang pemimpin maksudnya. Jadi artinya untuk daerah Goshen ini kita memerlukan sekitar 140 K group aktif di dalam daerah ini. Dan apabila ini terjadi, saudara-saudara, wow, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan inilah yang kita lakukan di dalam daerah Goshen. Yaitu kita akan menghidupkan K group. Dan kalau kita dapat membentuk 140 K group, maka pasti akan melihat sesuatu revival yang sangat luar biasa di dalam daerah ini. Kita doakan. Saudara-saudara, adaptasi daripada target mission, khususnya di dalam bagian kependetaan, di dalam 5 tahun ini, satu anggota, satu sahabat. Jangka masa 1 hingga 5 tahun, yaitu 2021 hingga 2025. Satu orang anggota, satu sahabat. Saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah ini mustahil? Tidak. Apakah ini mungkin? Iya. Dalam 1 atau dalam 5 tahun, saudara-saudara, tak mungkin kita tidak akan memiliki satu sahabat yang bukan anggota gereja. Jadi semua anggota berkata seperti Yesaya.
Nabi Yesaya terpanggil di dalam Yesaya 6 ayat 8 mengatakan seperti ini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara, jika semua anggota gereja menyahut panggilan Tuhan, Tuhan ini pasti kebangunan luar biasa terjadi. Dan penjangkauan jiwa kepada Kristus pasti luar biasa. Saudara-saudara, paradigma yang salah yang selalu terjadi dalam gereja kita adalah yang ini. Dan mari kita rubah paradigma ini. Paradigmanya saudara-saudara adalah ini dia. Menganggap amanat agung daripada Yesus Kristus. Mereka mengatakan hanya amanat agung itu hanya untuk para pendeta. Hanya para penginjil atau golongan-golongan tertentu. Kami sebagai anggota biasa tidak terlibat. Ini paradigma yang salah, saudara-saudara. Karena kenapa? Amanat agung ini adalah untuk semua. Semua yang mengaku pengikut Kristus, amanat agung ini adalah untuk semua kita. Tak mungkin hanya untuk para pendeta, para penginjil, atau golongan-golongan tertentu saja di dalam gereja. Sama ada tua atau muda, kaya miskin, yang pintar atau yang kurang pintar, saudara-saudara, semua kita ini adalah dipanggil untuk menjunjung tinggi amanat Tuhan, yaitu pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Jadi saudara-saudara, di dalam hal ini tidak ada yang harus menjadi pasif, ya, harus semua menjadi aktif. Tidak ada yang boleh jadi pasif. Kenapa saudara-saudara? Lihat, menginjil itu bukan pilihan. Kalau kita katakan menginjil itu pilihan, maka saya akan boleh berkata, saya boleh menginjil. Kalau saya tidak mau, ya terserah saya tidak pergi pun tidak apa-apa. Tetapi saya beritahu saudara-saudara pagi ini, bahwa menginjil itu bukan pilihan. Jadi kalau bukan pilihan, menginjil itu apa? Saudara-saudara, menginjil itu merupakan satu keharusan. Satu keharusan. Baik, saya mengajak saudara-saudara untuk membaca Yeskiel 3 ayat 18. Di dalam Yeskiel 3 ayat 18 mengatakan begini, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Wow, saudara-saudara, sangat keras kata-kata firman Tuhan ini melalui Nabi Yeskiel ayat 19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan yang tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudara-saudara, daripada dua ayat ini, apakah Anda dapat melihat bahwa penginjilan itu bukan pilihan? Penginjilan itu keharusan. Kenapa? Karena itu sangat menyangkut dengan keselamatan kita secara pribadi. Pada waktu saya menyampaikan kabar selamat itu, mendorong orang untuk menerima kebenaran, menerima Tuhan sebagai juru selamat. Apabila saya melihat ada seseorang yang mungkin bersalah, dan kemudian saya tegur dia, supaya dia berbalik daripada perbuatan itu. Dan apabila orang itu, kata Tuhan melalui Yeskiel 3 tadi, dia akan kembali bertobat, maka kita telah memenangi jiwanya kembali. Tapi pada waktu kita tegur dia, ingatkan dia, kamu telah melakukan kesalahan ini, tetapi dia tidak mendengar nasihat itu, Tuhan mengatakan, dia akan binasa, dia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Tuhan tidak akan tuntut lagi kita, saudara-saudara. Pada saat kita sudah melakukan peranan kita, untuk mengingatkan mereka yang bersalah, tetapi mereka gagal
untuk kembali bertobat. Kalau mereka binasa, Tuhan tidak akan tuntut kita lagi. Tetapi kalau saya mengetahui ada mungkin salah satu di dalam anggota keluarga saya atau di dalam umat-umat Tuhan, dan kalau kita akan keluar lebih jauh, ada orang-orang di sekitar kita yang belum menerima kebenaran. Kita tahu bahwa menyampaikan kabar baik itu baik, kata Yakobus, tetapi kita tidak lakukan, itu satu dosa. Dan kalau itu berlaku saudara-saudara, maka ia akan menjajaskan keselamatan saya secara pribadi. Wow, saudara-saudara, pada saat saya melihat semua ini, rupa-rupanya menginjil itu menyelamatkan, sementara kita membawa orang kepada keselamatan. Rupa-rupanya saya sementara menyelamatkan diri saya secara pribadi. Jadi mari perhatikan itu. Jadi saudara-saudara, menginjil, memberitakan kabar baik selamat itu bukan pilihan, tetapi satu keharusan. Baik atau tidak baik keadaannya, harus kita sama-sama nyatakan kabar baik selamat itu kepada setiap orang. Amin, saudara. Saudara-saudara, sebagai kesimpulannya daripada pelajaran kita pada Sabat ini, marilah sama-sama terlibat dalam pekerjaan yang mulia ini. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang mulia, saudara-saudara. Apakah Anda tidak senang untuk ingin bekerja, bermitra dengan Juru Selamat, dengan Tuhan? Saya sangat berbangga karena saya telah mendedikasikan hidup saya hanya bekerja untuk Tuhan. Dan saya juga ingin memanggil saudara-saudara untuk mari sama-sama terlibat dalam pekerjaan yang mulia ini. Alasan Tuhan mengapa kita dilibatkan di dalam pekerjaan ini adalah satu, saudara-saudara, demi keselamatan orang lain. Dan yang kedua adalah demi keselamatan diri kita secara pribadi. Jadi saudara-saudara, apabila Tuhan memanggil Anda melalui umat-umatnya, kalau saya katakan umat-umatnya, mungkin pimpinan-pimpinan di dalam gereja, maka berkatalah seperti yang Yesaya katakan, ya Tuhan Juru Selamatku, I will go, saya akan pergi, Tuhan utuslah aku. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan itu akan disegerakan dan kita akan pulang ke rumah yang kekal di surga. Dan pasti ini kerinduan kita bersama-sama. Marilah saudara-saudara bekerja selagi masih siang, selagi ada peluang, karena akan tiba masanya kita tidak berdaya lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik saudara-saudara, untuk menutup acara khotbah kita pada pagi Sabat ini, saya mengajak saudara-saudara di mana saja Anda berada pada saat ini, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Walaupun pada saat ini kami di dalam norma baru, karena masih lagi berjuang menentang COVID-19 yang masih lagi belum tuntas di muka bumi ini, termasuklah Sabah. Itu sebabnya kami masih bergereja ataupun berbakti di rumah tangga. Walaupun sudah kabar baik yang boleh sudah berbakti di gereja-gereja dalam jumlah yang sangat terbatas. Namun ya Tuhan, terima kasih. Di mana saja kami telah berbakti pada Sabat ini, kiranya firman ini telah menjadi berkat bagi setiap kami. Biarlah untuk menyambut tema 5 tahun ini, I will go, saya akan pergi, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Kiranya Tuhan, semua kami terpanggil untuk menyahut panggilan ini, sehingga semua boleh bersedia bagi kedatangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau terus bersama kami sepanjang Sabat ini, sehingga segala acara-acara kami daripada pagi sampailah pada acara penutupan, apapun acara-acara online kami boleh ikuti, dan itu boleh menjadi berkat di dalam iman kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah
mendengar seluruh permohonan doa hamba-Mu yang sederhana ini. Karena hamba mohon hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.